أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio FSM dan pemirsa Najah TV, semoga Allah selalu senantiasa memberkahi kita semua. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah taufik darinya. Kembali kita dapat berhadir di majelis ilmu yang mulia ini. Selanjutnya tercurahkan salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, keluarga sahabat dan umatnya terus menjalankan tuntunan agamanya sampai akhir zaman. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang adab-adab Islamiyah yang telah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, itu tentang adab pertama, yaitu adab bangun tidur. Adab-adab yang berkaitan dengan bangun tidur. Kita masuk kepada adab yang berikutnya, yaitu adab yang berkaitan dengan adabul hajah, yaitu adab yang berkaitan dengan buang hajat. Ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat kita yang mulia ini, susunan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buang hajat itu memiliki adab-adab yang dituntunkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, ya, ahlul ilm, jelaskan tentang adab-adab yang berkaitan dengan qada'ul hajah ini. Dan juga telah dikumpulkan oleh penyusun kitab ini, ya, Syekh, tentang adab-adab Islamiyah untuk memberikan kepada kita pengetahuan bagaimana tuntunan Rasulullah SAW seputar kita buang hajat tersebut. Artinya adab-adab yang semestinya, yang seharusnya diketahui oleh setiap kita, individu, setiap orang muslim, bagaimana dia memasuki memasuki dukhulul khala, yaitu memasuki tempat buang hajat. Ya. Dan yang pertama dalam adab ini adalah awwalu hadhil adab, yaitu az-zikru inda dukhulil khala, yaitu zikir ketika masuk al-khala. Al-khala itu bisa nanti bisa toilet, bisa WC, bisa hammam, dan tujuannya adalah tempat kita buang hajat. Bisa cuci hajat nanti di tanah lapang atau di tempat yang terbuka, ya. Ini sebelum kita masuk ke tempat itu, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila kita ingin, idza arada dukhul, apabila kita hendak masuk ke tempat itu, hendaklah kita berzikir. Ya. Zikir itu dengan ta'awuz, kemudian basmalah. Ini kita kaitkan, jelaskan nanti bagaimana aturannya, ya. Zikir apa yang kita ucapkan dan mana yang lebih dahulu kita baca tatkala kita masuk kepada al-khala tersebut. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, fi sahihaini, dari Anas bin Malik, hadis ini dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala ra'a
idza arada an yadkhula kama sayati min mubayyinan qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila dia masuk ke kamar mandi, ke toilet atau ke WC, ya, dia mengucapkan doa yang doa ini sudah kita hafalkan, ya. Bahkan anak-anak kita kecil-kecil dididik, ya, untuk kita baca, kita ajari doa ini dengan ucapan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari pengaruh dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Dijelaskan oleh Syekh ini, al-khubuth itu hum dzukranus syayatin. Jadi khabath itu khubuth, minal khubuthi, al-khubuth itu adalah dzukranus syayatin. Yaitu jenis dari laki-lakinya, dari syaitan, ya. Itu khubuth, ya. Wal khaba'ith hum inathuhum. Sedangkan khaba'ith itu adalah jenisnya dari perempuannya. Jadi jin itu juga memiliki laki-laki dan perempuan. Itu dengan hadis ini menandakan mereka itu berkeluarga juga seperti kita berkeluarga. Makan juga seperti kita makan. Nah, mana makannya nanti kita jelaskan. Maka Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, di sini tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi jin itu adalah sama-sama diciptakan oleh Allah. Para ulama menjelaskan jin itu adalah makhluk gaib, sedangkan kita adalah makhluk syahadah, makhluk yang nyata. Nah, sama-sama diperintahkan kita oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Begitu juga ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang fasik, ya, ada juga yang zalim. Nah, itulah. Nah, kalau di antara mereka yang zalimnya itu namanya syaitan, fasik, ya, karena syaitan adalah yang sifatnya. Nah, di dalam riwayat Bukhari dikatakan idza arada an yadkhula, apabila dia ingin masuk. Itu disebutkan dalam lafaz Sahih Bukhari. Dan al-khala'u huwa maudhi' qada'ul hajah. Jadi yang dimaksud khala' itu adalah tempat buang air atau buang hajat. Sama ada dia itu seperti kita sekarang toilet, ya. Bisa kamar mandi, bisa WC namanya, atau bisa juga kalau di tepi laut itu kadang-kadang ada yang WC panjang istilahnya, Pak, ya. Tidak ada pakai tutup, ya. Atau ditutup seadanya. Nah, itu juga dikatakan khala, ya. Atau di tanah, di gurun pasir, ya. Nah, itu dia al-khala. Di tempat kita buang hajat. Itu dinamakan dengan al-khala. Maka apabila dia lupa, ya, tatkala dia masuk berta'awuz dengan Allah, ya, lupa dia baca ta'awuz tadi, hendaklah dia menyebutkan dalam hatinya, zikir dalam hatinya, baru lihat, ya. Tidak dengan lisan, tidak dengan talafuz lagi, tapi lupa tadi dia mengucapkan dengan hatinya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, seharusnya dia baca sebelum masuk, ya, khala' tadi atau tempat buang hajat tersebut. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian zahir hadis yang kita bacakan ini ada beberapa kandungan dapat kita petik daripadanya. Yang pertama adalah istihbab zikrullah bihadzal doa inda dukhulil khala. Nah, itu disukai oleh Allah, ya, untuk kita berzikir dengan doa masuk ke kamar mandi, ya, dengan masuk ke tempat buang hajat ini dengan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka inilah
istihbab atau disukai atau disunnahkan. Itu yang pertama. Kaidah yang kedua atau istifadah yang kedua adalah azimun hubbus sahabah radhiyallahu anhum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu besarnya kecintaan para sahabat ya radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Gimana keagungan para sahabat ini adalah mimma ja'alahum yankiluna kulli kabiratin wa saghiratin min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana keagungan para sahabat itu? Adalah mereka menukil, ya, mereka mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang kecil, yang sepele dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka praktikkan. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mereka tinggalkan sedikit pun. Begitu saking cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka itu para sahabat ridwanullah alaihim sangat rindu ya berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu keistimewaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendampingi ya selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan ya perkara-perkara yang kecil. Begitu ketinggian sahabat Nabi, keagungan sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hukumnya seperti yang kita jelaskan pada pertemuan lalu, itu mereka mencaci ya. Sementara Rasulullah kata wala tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku, kata Rasulullah SAW. Ini kita ahlu sunnah wal jamaah mencintai mereka karena mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga ikhwas sekalian adalah yang kita petik dari hadis yang kita bacakan tadi. Wa kadzalika fi annahu yanbaghi lil muslim an yatahassana bi dzikri fi kulli ahwalihi. Dari hadis tadi kita petik bahwasanya disyariatkan, disukai ya di dalam syariat Islam ini hendaklah kita setiap setiap hari atau setiap saat seorang muslim itu untuk mengkhususkan, untuk menjaga an yatahassan bidzikri fi kulli ahwalihi. Itu hendaklah kita senantiasa menjaga zikir-zikir setiap keadaan kita. Anjuran kepada kita seorang muslim untuk senantiasa menjaga zikir-zikir dalam setiap keadaan kita. Artinya apa? Kita tidak lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan apapun. Ya. Intinya apa itu? Adalah terpautnya hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini keutamaannya bahkan dalam masalah sepele saja kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar membaca zikir tersebut. Apapun keadaan kita, maka kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang keempat adalah wafihi isti'abu syariah al-islamiyah li jami'il adab an-nafiyah. Dalam hadis ini terkandung yaitu hal-hal yang berkaitan ya syariat Islam menjaga adab-adab yang bermanfaat. Jadi dorongan syariat kita bahwasanya syariat Islam ini memperhatikan adab-adab yang bermanfaat, etika, adab. Di perkara yang sepele, ya, ini dicontohkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan lagi masalah-masalah yang besar, ikhwas sekalian. Masalah yang sepele, yang ringan saja kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah-masalah yang besar. Kemudian kita lanjutkan yang kelima adalah wa anna jami'al khalqi muftakiruna ila Allah taala fi daf'i ma yu'dhihim aw yadribuhum wa hadha huwa dalilul isti'adzah. Dari hadis ini kita petik bahwasanya semua makhluk ini, kita ini termasuk Allah, itu adalah fakir. Apa itu? Muftakirun. Kita itu adalah lemah, ya. Lemah. Kita serahkan diri kita itu hanya fakir kepada Allah. Bahwasanya seluruh makhluk itu adalah, mereka itu adalah butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Butuh pertolongan Allah taala. Dalam apa? Dalam menolak setiap yang akan mencelakakan kita, ya. Atau memudaratkan kepada kita. Nah, ini dalil yang apa itu? Kita ta'awuz tadi. Isti'azah. Dalil a'udzubillahi. Ya, a'udzu dengan ucapan ta'awuz itu kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu menandakan apa? Kita ini makhluk semuanya adalah lemah dan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita isti'azah masuk WC itu agar kita jangan diganggu oleh setannya laki-laki dan setannya perempuan. Nah, penyandaran diri inilah yang harus kita ketahui senantiasa, bahwasanya kita ini tidaklah ada kekuatan, daya dan upaya kecuali semuanya itu adalah atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyerahan, kepasrahan diri kita yang seutuhnya kepada Allah. Nah, itu yang dapat kita ambil istifadah dari hadis yang mulia ini. Nah, ikhwas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita tidak akan berani lagi membangkang dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ingkar, ya. Karena kita butuh senantiasa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia-manusia yang makhluk yang tidak butuh pertolongan Allah, sebenarnya ini mereka lemah sekali. Ya, mereka sangat lemah sekali. Kenapa? Kalau sudah datang ujian dan cobaan di situ bila dia harus sadar, ya, bahwasanya mereka ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan sedikit pun, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah seorang mukmin dan muslim, kita terlalu ta'awuz, berselindung kita kepada Allah dari godaan syaitan, dari pengaruh mudarat dari iblis dan bala tenteranya yang mengganggu kita. Wassalamualaikum. Adapun dalil basmalah, wa mad dalilul basmalah. Adapun dalil basmalah dengan baca bismillah. Ini apa yang diriwayatkan dari Abu Daud, dia berkata, yaitu Hasan bi syawahidihi. Ini hadisnya Hasan dengan syawahidnya. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahadumul khala an yaqula bismillah. Apa itu? Satar. Satar itu adalah hijab, penghalang, ya. Penghalang seseorang dengan pandangan mata jin atau penglihatan jin, dan auratnya Bani Adam, auratnya anak keturunan Adam ini adalah apabila salah seorang di antara mereka akan masuk khala, ya, akan masuk toilet, kamar mandi dan segala macam itu, tempat buang hajat, an yakula, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Hendaklah dia mengucapkan bismillah. Taj'al bainal jin wa baina aurati bani Adam hajizan fala yarawha. Ini dengan kita membaca basmalah ini menjadikan antara dia dan jin itu adalah pembatas,
aurat Bani Adam terhalang dan mereka tidak bisa melihatnya. Berarti mereka jin itu setelah kita baca basmalah, mereka sudah tidak lagi bisa melihat aurat kita. Hajiz itu terhalang mereka. Dan mereka nggak tahu kita kan, mereka itu kan makhluk gaib. Nah, tapi dengan membaca basmalah ini kata Rasulullah SAW, aurat kita terpelihara dan terjaga dari pandangan mereka. Nah. Wa qawluhu an yakula bismillah, dan perkataannya hendaklah dia mengucapkan bismillah, wa dzalika li'anna ismallah qattabi ala bani adam fala yastati'ul jin fakkahu. Jadi bahwasanya perkataan bismillah itu adalah seperti tameng ya kepada Bani Adam, kepada anak keturunan Adam, maka jin tidak bisa melihatnya lagi. Jadi pentingnya kita ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk kita masuk ke tempat buang hajat ini untuk membaca bismillah. Nah tadi bismillah dengan ta'awuz billah ya. Nanti kita akan jelaskan mana letaknya, mana yang dulu bismillah dengan ta'awuz. Ya. Dan apa yang sepatutnya atau yang dapat kita ambil dari istifadah dari hadis ini ya, atau istifadah min hadzal hadis, hadis yang kita bacakan tadi, hadis dari Ali bin Abi Thalib ini adalah yang pertama, yang bagi lil muslim an yadhkurallah idza arada an yakhla' thawbahu aw arada an yaktasila li'anna la yara syaitan auratahu. Jadi sepantasnya bagi seorang muslim untuk ingat kepada Allah, untuk senantiasa zikir kepada Allah apabila dia mau membuka pakaiannya. Jadi apabila kita membuka pakaian, kita juga membaca bismillah. Ya. An yakhla' thawbah. Ini kita baca. Sampai begitu ya kalian. Atau apabila dia ingin mandi, atau arada an yaktasil li'alla yara syaitan auratahu, agar syaitan juga tidak bisa melihatnya, maka hendaklah dia membaca atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca basmalah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita buka baju kita baca bismillah. Nah, wa fihi adamun masyru'iyatiz ziyadah ala bismillah ar-rahman ar-rahim. Nah, di sini ada tidak disyariatkannya kita menambah ya. Tidak disyariatkan kita menambah dengan ar-rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hanya cukup dengan lafaz bismillah. La yaziduha, tidak ditambah. Inilah yang keluar atau yang kita terima dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini dia cukup membaca basmalah, bismillah. Kemudian kita lepaskan pakaian kita atau kita mau mandi juga membaca basmalah. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum fikihnya? Amal hukum fikih dari hukum hadis yang kita bacakan ini. Hukum fikihnya adalah faqad nasal Hanafiyah wa Syafi'iyah ya. Maka imam mazhab Hanafi dan Syafi'i menjelaskan bahwasanya ala annahu yuqaddim basmalah ala ta'awuz. Nah, jadi menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i bahwasanya annahu yuqaddam bal masalah ala ta'awuz. Apa itu? Didahulukan membaca basmalah dari ta'awuz. Membaca basmalah dulu baru membaca a'udzubillah. Ayat biasanya kita baca ta'awuz dulu ya kan, baru kita baca basmalah. Kalau masuk toilet ini, masuk hammam atau mirhat atau
Maka di qadaul hajah ini kita baca basmalah dulu, baru kita berlindung, ta'awuz kepada Allah. Ini menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i. Wa yukhalif hadha ta'awuz fil qira'ah fa innahu yuqaddam 'alal basmalah. Ya, ini berbeda dengan ta'awuz dalam bacaan atau kita membaca Al-Quran. Maka hendaklah dia didahulukan dari baca basmalah. Ini yang menyelisihi dari berbeda antara kita masuk toilet ya dengan membaca Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Qalyubi dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya ala karohiyati ikmal tasmiyah bal yaktafi bismillah wa la yaqul ar-Rahman ar-Rahim. Jadi Imam Al-Qalyubi dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan dibenci karohah atau makruh, tidak disukai untuk kita menyempurnakan bacaan basmalah dengan tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Tapi cukup kita baca apa? Bismillah saja. Ini menurut pendapat Al-Qalyubi dari menguatkan pendapat dari mazhab Hanafi dan Syafi'i tadi. Ikhwas sekalian yang dimulakan Allah. Kemudian pendapat Imam Nawawi. Bagaimana pendapat Imam Nawawi juga dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala ashabuna, berkata ya sahabat-sahabat kita bahwasanya hadza zikru mustarikun bainal bunyan al-wasahra sawa'un kana bi fi'lihi fi baitihi aw fil fadha. Kalau menurut Imam Nawawi bahwasanya zikir ini masuk juga dalam hal bangunan dan tanah lapang. Apakah dia lakukan di rumahnya atau di tempat lapang? Tetap dia ya baca ta'awuz. Nah, ini pendapat Imam Nawawi rahimallahu taala. Ini pendapat Imam Nawawi ini bisa di rumah juga, di rumah kita atau di tanah lapang. Tetapi pendapat Imam dan menurut Imam Malik, wa indal Malikiyah yaqul az-zikrul al-warid qabla al-wusul ila mahallil hadath sawa'un kana al-mawdi' ma'dan li qada'il hajah am la. Kalau menurut pendapat Malikiyah itu zikir yang disebutkan ini adalah itu sebelum sampai ke tempat mahallil hadath, sebelum sampai ke tempat apa itu? Tempat kita buang hajat ini. Apakah dia itu tempat buang hajatnya atau tidak? Jadi dia Imam Malik ini mengatakan sebelum sampai ke tempat itu kita sudah berzikir. Nah, ini pendapat Imam mazhab Malikiyah. Ikhwan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu beberapa pendapat dari imam-imam mazhab ini kita rujuk kembali kepada pendapat yang rajih dan muktabar bahwasanya semua ini adalah tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kiranya seandainya fa in fatahu an yaqula dzalika qabla wulusulihi ilal mahal. Bagaimana sekiranya kalau ini lupa ya. Kita membacanya sebelum masuk ke tempat itu atau ba'da qadul hajah, setelah buang hajat atau sebelum duduk. Li'annahu masyru' halul julus, karena dia disyariatkan ketika dia duduk. Amma in kana al-mahal ma'dan liqadil hajah fala yakula dzikrun fihi wa yafutu bid-dukhul. Ya. Jadi kalau hal demikian kita lupa ya untuk membaca zikir ini, maka janganlah dia membacanya dengan lisan seperti yang kita sampaikan tadi.
tapi hendaklah dia membaca dengan hati. Dengan hati ketika dia masuk ke dalam tempat buang hajat tadi. Nah, menurut pendapat Syafi'i lebih dikuatkan lagi oleh Imam Syafi'i kalau kita lupa, dijelaskan oleh Imam Syafi'i adalah yaqulu fi nafsihi. Apa itu maksudnya? Dia baca zikir itu di dalam hati. Terkadang kan kita gitu Pak ya. Lah sampai ke dalam baru tekana ya enggak? Atau lah keluar dari toilet tuh, tadi alum baca doa lagi. Kadang enggak pernah teringat kita baca doa. Walaupun kita sudah tahu, ya enggak? Namun karena kita itu adalah sifatnya manusia itu sumyal insan nasia. Dinamakan kita adalah manusia itu pelupa. Maka diingat-ingatkan terus. Jadi sudah kita berusaha untuk, tapi lupa juga, ya kan? Ya namanya kita. Jadi kalau kita lupa, misalnya sebelum kita masuk lupa juga, tapi di dalam baru ingat. Di dalam mau kita buang hajat ini, maka jangan kita sebut dengan lisan. Gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi kita baca di dalam diri kita atau dalam hati kita. Ini menurut pendapat para ulama, di antaranya penshab Imam Syafi'i. Ataupun setelah selesai kita buang hajat itu. Nah, ikhwan sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala, idzan fal adabul awal wa an yusammila wa yasta'idha thumma yadkhul qada' hajatahu. Ini dia. Jadi adab yang pertama yang urutannya adalah hendaklah dia itu membaca basmalah dahulu, bismillah ya. Setelah itu baru dia ta'awuz. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebelum dia masuk ke tempat buang hajat itu. Nah, kita langkahkan kaki apa kita langkahkan? Langkahkan kaki kiri. Di sekolah cok lupa enggak? Kadang enggak perhatian masuk kaki kanan, lari dalam baru tekan awal ya. Dan ini terkadang kita tidak perhatikan itu. Ya. Sampai di situ diingatkan kita, hendaklah kita masuk dengan kaki kiri. Baca basmalah, kemudian ta'awuz dan masuk dengan kaki kiri. Ini adab yang pertama, ikhwas sekalian. Ya, kita masuk ke tempat buang hajat. Semuanya jangan kita lupakan. Baik, kita masuk yang kedua. Al-adab tsani. Adab yang kedua adalah adamu istiqbal kiblah wastadbariha fil khala dunal bunyan. Apa itu? Agar tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat selain di bangunan, dalam bangunan. Apa itu maksudnya itu? Berbeda nanti hukumnya kalau kita di rumah atau tertutup dengan yang terbuka. Dia ulangi, adab yang kedua itu adalah adamu istiqbal kiblah wa istadbariha fil khala dunal bunyan, yaitu tidak menghadap kiblat dan membelakanginya dalam buang hajat, ya, selain dalam bangunan. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Wa hadza 'ala rajih min aqwali ahli ilmi, di antara perkataan para ahli ilmi, yaitu adamu istiqbal kiblah wa istadbariha fil khala dunal bunyan. Ini pendapat para ahli ilmu bahwasanya tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakanginya dalam buang hajat, ya, selain dalam bangunan. Amman nahi, adapun larangan, ini kita lihat dalilnya dalam kitab Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitum al-ghaid
Ai qada'ul hajah fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriku au gharribu. Nah, ini hadisnya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitum, apabila kalian mendatangi al-ghaid." Al-ghaid itu adalah ai qadul hajah, apabila kita mau buang hajat, ya. Fala tastaqbilul kiblah, maka janganlah dia menghadap arah kiblat. Atau wala tastadbiruha, jangan pula membelakanginya. Walakin syarriku aw gharribu, tapi hadapkanlah dia itu arah ke timur atau arah ke barat. Walakin syarriku aw gharribu. Nah, Abu Ayyub mengatakan, qala Abu Ayyub, faqadimna Syam, ya, sekaitan dengan hadis ini, kami mendatangi kota Syam. Nah, Syam sekarang ini apa itu? Suriah, ya, Suriah sekarang ini. Kami mendatangi Syam, kata Abu Ayyub, fawajadna, kami menjumpai di Syam itu marahid. Marahid itu jamak daripada mirhab. Mirhab itu toilet zaman kita sekarang. Jadi marahid itu banyak-banyak toilet. Jadi sebelum itu mereka belum pernah melihat toilet ini atau WC ini. Maka Abu Ayyub terkala dia di Damaskus atau Syria melihat, ya, marahid yang banyak di dalam rumah. Ya apa? Buniyat fi biladil qiblah. Dibangun bilal kiblah. Ya, jadi toilet-toilet tadi atau WC tadi, yaitu dia menghadap ke arah kiblat, ya, kiblat apa tadi, ya, WC toilet tadi. Dan kami mengucapkan istighfar, astaghfirullah ta'ala hala hadzal fi'l. Jadi dia ajib, ya, karena toilet itu menghadap arah kiblat. Maka berlindung, maka mengucapkan istighfar, memohon ampun atas perbuatan ini. Ya. Artinya ini ajib, ya. Mirhab itu kan di dalam bangunan, ya, bangunan. Tapi Abu Ayyub kaget atau mereka mengucap istighfar karena perbuatan ini. Nah, gimana nanti hukumnya, ikhwan sekalian? Kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza jalasa ahdukum ala hajatihi fala yastaqbil al-qiblah wa la yastadbiruha." Nah, ini juga dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian duduk untuk buang hajat, maka janganlah dia menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Nah, di sini nyatalah bahwasanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ada dua perkara di sini. Ini di sini ada dua perkara yang harus kita ambil istifadah dari hadis ini. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang perkara membelakangi atau menghadap kiblat ini dalam buang hajat. Ada dua pendapat, ya, bagaimana hukumnya. Yang pertama adalah al-awwal an yakuna fi sahra wa an yakuna bila hail. Jadi yang termasuk larangan dari menghadap atau membelakangi di sini adalah yaitu apabila di tanah lapang, ya, atau di tanah lapang, di maidan, ya. Dan tidak ada pembatas. Itu larangannya. Ya, di sahra atau tidak ada hijab atau pembatas. Fa idza fa'ala dzalika fi sahra aw fil fadha wa lam yakun ha'il tarji idza hurmati dzalika fi'l. Nah, ini. Dan apabila ini dilakukan di tanah lapang atau di tanah lapang atau di tempat yang luas, fil fadha,
tidak ada baginya hijab atau pembatas. Ya, maka ini dirojihkan keharaman untuk melakukan perbuatan itu. Ya. Di tanah lapang atau di padang pasir atau yang tempat yang terbuka, maka kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini dia. Adapun yang kedua, amma fil bunyan, adapun di dalam bangunan. Ya, seperti sekarang ini ya dijelaskan tadi, Abu Ayyub itu melihat di Damaskus itu sudah dibangun WC-WC, toilet-toilet, mirhat, ya di dalam bangunan. Dan Abu Ayyub ta'ajub atau istighfar melihat ini. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya amma fil bunyan, adapun di dalam bangunan, idza kana bainahu wa bainal qiblah syai', apabila antara dia dengan kiblat itu ada sesuatu yang membatasi, menghalangi dia langsung, ya, yastatiruhu fahadha ala qaulid ahli ilmi. Jadi kalau ada antara di dalam bangunan, antara dia dan kiblat itu ada pembatas, ini ada dua perkataan ahli ilmi. Ada dua perkataan ahli ilmi. Kalau yang pertama tadi, ya, keharaman untuk melakukan di mana itu, di tanah lapang atau di fadha. Ya. Adapun di dalam bangunan ada dua pendapat, ya, qaulan. Yang pertama adalah pendapat yang pertama, la yajuz aidan. Apa itu? Tidak boleh juga. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa qaulun Abu Hanifah. Itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya. Dan juga Al-Thawri, Imam Al-Thawri li umumul hadis bin nahi. Dan Imam Al-Thawri juga itu mereka mengambil keumuman dari pelarangan menghadap dan membelakangi kiblat. Nah, ini pendapat yang pertama. Tidak boleh juga menghadap kiblat atau membelakanginya di dalam bangunan. Pendapat yang kedua, wathani yajuz. Apa itu? Boleh. Dibolehkan istiqbal kiblat, menghadap kiblat atau membelakanginya, wa istidbariha fil bunyan, di dalam bangunan. Wa hadza qaulul jumhur. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ini mayoritas para ulama, jumhur, pendapat yang kedua ini, apabila di bangunan maka boleh menghadap kiblat dan boleh membelakangi. Nah, diriwayatkan juga dari Al-Abbas dan Ibnu Umar, ya, diriwayatkan juga dari Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Dan dengan inilah Imam Syafi'i, Maliki meriwayatkan dari Ahmad, wa huwa qaulu Ibnu Munzir wal rajih wal qaul tsani. Nah, ini pendapat daripada Imam Syafi'i dan Maliki, ya, berdasarkan riwayat Imam Syafi'i ini dan Imam Ahmad juga, berarti, ya, jumhur para ulama bahwasanya mereka merojihkan. Merojih itu apa itu? Mengkuatkan. Pendapat apa yang mereka kuatkan? Pendapat yang kedua tadi. Apa yang pendapat yang kedua tadi? Bolehnya kita menghadap atau membelakangi kiblat kalau di dalam bangunan. Nah, ini jawazuha fil bunyan duna sahra, yaitu dibolehnya kita di dalam bangunan, tidak di tanah tidak lapang. Jadi kalau ada toilet kita juga, masjid kita, ya, ada bangunan boleh. Karena sekarang kita lihat di masjid-masjid susah pengurus masjidnya, ya, harus juga tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Sehingga WC-WC yang ada dibongkar kembali, ditukar, ya. Ini
pendapat jumhur kalau dibuatkan bangunannya maka ini dibolehkan oleh jumhur para ulama. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ini dia pendapat Imam Abbas tadi dari Ibnu Umar, ada dua ada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Nah, fama dalil ala anna dzalika yajuz fil bunyan wa la yajuz fi sahra bila hail. Maka apa dalil yang menunjukkan demikian itu bolehnya di dalam bangunan, tidak boleh di sahra atau di tempat yang lapang tanpa pembatas. Apa dalilnya yang membolehkan kita itu di dalam bangunan boleh, kalau di dalam lapang nggak boleh? Apa dalilnya? Ini kita lihat dalilnya, ikhwas sekalian. Dalilnya adalah yang pertama, ma warada fi sahihain, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Hadis dari Abdullah bin Umar. Hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah itu anak Umar bin Khattab, Semoga Allah meridai keduanya. Apa katanya? Irtaqaitu fawqa zahri bait. Aku naik ke rumah Hafsah. Hafsah itu siapa? Hafsah binti Umar. Hafsah itu berarti saudara dari Abdullah bin Umar itu. Ibnu Umar itu adalah Abdullah. Jadi Hafsah itu adalah sepupu dari Ibnu Umar, Abdullah. Hafsah itu adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia memanjat, biasa memanjat, menengok rumah saudaranya ini, saudarinya ini, karena ada sesuatu keperluan, karena sesuatu keperluan ke rumah kakaknya ini, maka dia melihat farwaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah itu adalah kakak iparnya, kakak ipar dari Abdullah bin Umar. Farwaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakdi hajatahu, dia buang hajat, mustadbir kiblah, membelakangi kiblat, mustaqbil Syam, dia menghadap arah Syam, membelakangi kiblat, au mustaqbil Syam, atau dia menghadap daerah Syam, itu arah ke Syam. Nah, ini dalil yang pertama. Dari hadis dari Abdullah bin Umar ini itu mengatakan bahwasanya dia melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia buang hajat itu membelakangi kiblat dan menghadap arah Syam. Nah, inilah pendapat jumhur tadi, yang menguatkan pendapat yang kedua tadi. Nah, ikhwas sekalian mulya Allah Subhanahu wa taala. Ra'a Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar yang melihat rumah Hafsah, wa Hafsah hiya ukhtihi, sedangkan Hafsah itu adalah saudara perempuannya dari Abdullah bin Umar. Hafsah bintu Umar, Hafsah itu adalah anak perempuan dari Umar bin Khattab. Faraqa ala dhahri baitiha, maka dia naik ke rumahnya itu karena ada suatu keperluan, maka dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakdi hajatahu mustadbir qiblah, dia membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam atau arah ke Syam ini. Nah, ini dia ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penguat pendapat jumhur tadi. Itu yang pertama dalilnya. Kemudian di dalam kitab Sunan Abu Dawud, wa fi Sunan Abi Dawud, wa huwa hasan, hadisnya hasan dengan syawahid dari Marwan Al-Asfar berkata, Ru'aitu Ibnu Umar, aku melihat Ibnu Umar, anakha rahilatahu mustaqbil al-qiblah, thumma jalasa yabulu ilaiha. Aku melihat Ibnu Umar, dia menghalangi rahilatahu, itu tunggangannya, dia membelakangi tunggangannya menghadap kiblat. Tsumma jalasa yabulu ilaiha, kemudian dia duduk dan buang hajat, paham itu. Jadi Ibnu Umar ini diambil tunggangannya di tengah lapang, kemudian dia menjadikan itu batas arah kiblat, maka dia buang hajat ke arah kiblat. Ini dalam Sunan Abu Dawud, hadis riwayatnya
derajat hadisnya adalah hasan. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqultu ya Aba Abdurrahman, aku katakan, wahai Abu Abdurrahman, alaisa qad nuhiya an hadza? Ya. Aku katakan kepada Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar ini, alaisa qad nuhiya hadza? Bukankah ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ai an istiqbal qiblah bil baul awil ghaib. Yaitu menghadap kiblat dengan waktu buang air kecil atau buang air besar. Ya. Qala, maka Ibnu Umar menjawab, benar, bala ya Abu Abdurrahman, bala innama nuhiya an dzalika fil fadha. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Iya benar, tapi yang dimaksud di situ adalah kita dilarang adalah di tempat yang lapang, yang tidak ada hajiz penghalang. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai' yastirka fala ba'sa. Ini kata Ibnu Umar, ya. Jadi apabila antara engkau dan kiblat itu ada sesuatu, maka tidak mengapa engkau buang hajat untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ikhwan sekalian milik Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Untuk itu walidzalika rajjahal jumhur. Untuk itulah para jumhur, mayoritas para ulama merojihkan, menguatkan pendapat anna dzalika la ba'sa bihi fi sahra, bahwasanya tidak mengapa di tanah lapang atau di tempat yang luas apabila antara engkau dan kiblat itu ada sesuatu yang menghalangimu, ya, atau di dalam bangunan. Nah, inilah pendapat jumhur ulama yang membolehkan. Dalil yang dua tadi. Amma idza lam yatawaffar syartan, ya. Adapun belum terpenuhi dua syarat tadi. Apa itu syarat yang kedua tadi? Syarat yang dua tadi, tidak di dalam bangunan, di tanah lapang, tidak ada penghalang. Ya. Ya. Bentar ya, kakek kan. Ya dulu ya, nunggu kakek kan. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tidak terpenuhi dua syarat ini. Biar dulu apa? Belakang dulu ya. Baik. Kita lanjutkan. Walidzalika rajahal jumhur, bahwasanya para jumhur ulama merajihkan, ya, bahwasanya tidak mengapa di tanah lapang atau tanah luas itu apabila ada penghalang antara kita dengan kiblat. Itu sesuatu apa saja. Tadi ada Ibnu Umar juga dengan apa tadi? Dengan tunggangannya. Ada tunggangannya itu bisa keledai, bisa unta. Kemudian dia duduk dan menghadap arah kiblat. Tapi di depan dia itu ada yang menghalangi dia dengan arah kiblat. Itu di luar. Ya. Apabila tidak terpenuhi dua syarat ini, fa'idzan yuhram, maka dilarang, diharamkan qada'ul hajah ala hadan nahwi, dalam bentuk ini. Nah, ikhwas sekalian, kalau di tanah lapang tidak ada penghalang kita, kemudian kita membelakangi kiblat atau mengarah kiblat, ini dilarang, haram hukumnya. Ya. An yakuna fi sara au fil fadha, di dalam tanah lapang atau tempat yang luas, wala yakunu bainahu wa bainal qiblah ha'il. Jadi tidak ada antara dia dan kiblat itu penghalang, ini tidak dibolehkan. Kan banyak orang jadi tanah lapang, ya, tidak ada, kemudian dia yang paling parahnya tidak di depan orang ramai, ya, buang hajat karena sesak, langsungnya turun dari mobil, ya, langsung tembak saja, ya, ada tentu arah kiblat arah mana ini. Ini
tidak boleh dilakukan dalam hal ini, dilarang oleh syariat kita untuk melakukan ini. Baik, ikhwas sekalian, itu yang kedua ya. Lanjut kita yang adab yang ketiga. Al-adabus tsalis. Adab yang ketiga dalam buah hajat ini adalah adamu istiqbal mahabbir rih. Itu apa itu? Tidak menghadap ke tempat putaran angin. Apa itu? Waktu itu lapang tapi angin datang. Nah, kalau angin arah sini, dia arah ke, jangan arah itu. Nah, kenapa? Nah, ini nanti. Paham kira-kira itu ya? Di tengah lapang, di luar kita jangan menghadap ke arah angin. Kenapa? Khawatir nanti arah angin itu percikannya menempel pakaian kita. Nah, kalau angin kencang risiko arah ke sini, ya enggak. Aku dilawannya angin tuh ya gitu. Baik, kita lihat Rawiyah Muslim diriwayatkan dari Imam Muslim Anil Abbas, dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati. Apa yang melewati? Ala qabrain, itu dua kuburan. Faqala, maka Nabi kita yang berkata, ini hadis yang masyhur yang kita kenal ya, tentang azab Rasulullah ya. Innahuma yu'adzibani, sesungguhnya dua orang saudara kalian di kuburan sekarang ini sedang diazab. Wa ma yu'adzibani, kenapa mereka diazab? Ya, fi kabirin, dalam melakukan dosa besar. Ya, dalam melakukan dosa besar. Amma hadza, nah, adapun yang ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fakana la yastatiru min baulihi, dia tidak menutup la yastatir, waktu dia buang air atau buang hajat, buang air kecil. Baul itu buang air kecil, dia tidak menutup ya. Wa amma hadza kana yamshi bil namimah, dan adapun yang ini satu lagi ini dia apa itu profesinya an-namimah. An-namimah itu apa? Adu domba. Antar jemput kata, antar kata. Nah, ini namimah. Tsumma da'a bi'asibin rotak. Kemudian dia mengambil pelepah ya, kurma yang basah. Ya, asib qotson minan nakhil. Itu pelepah kurma yang basah ya. Diminta oleh Rasulullah SAW. Kemudian fasakahu bi nisfain. Rasulullah SAW memotongnya dua potongan. Ainisfain, itu dua potongan. Fagharasa ala hadzal wahid. Maka Rasulullah SAW menancapkan satu di satu kuburnya ini. Wa ala hadza wahid, dan satu ini apalagi satu potong lagi di kubur yang satu lagi ini. Tsumma qala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allahu yukhaffifa anhuma. Mudah-mudahan ini bisa meringankan azab mereka berdua. Ai minal azab, atau dari azab. Malam yabisuha, atau sebelum keringnya dia. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat dalam hadis ini, ikhwas sekalian, awal kana la istatur. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak mengambil pembatas dia waktu dia buang air kecil. Ya, tidak mengambil pembatas antara dia di kiblat. Walladzi yastaqbilu mahabbarih, dan juga dia mengambil arah angin. Nah, apa itu? Tentu angin akan menerpanya. Ya'udu alaihi rishas baulihi binajasah. Nah, jadi kalau menghadap dia tidak punya satar, tidak penghalang, kemudian mengarah angin pula, kemudian datanglah kepadanya itu ya'udu alaihi rishas baulihi, yaitu datang percikan-percikan air, apa itu, buang air kecil itu ke pakaiannya. Fayakunu bidzalika, ya, dan juga tidak bisa dia bersihkan min baulihi, ya, dia tidak disucikan, maka dia berhak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min adzabillah. Kita berlindung dari azab Allah. Sepele saja ikhwas sekalian, tapi itu berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Falya'udzubillah. Apalagi setelah buang hajat,
ya tidak istinja. Setelah buang hajat tidak pula terbatas, ya, tidak pula istinja. Ini kita lihat kalangan orang-orang awam, kaum muslimin, sudah tua-tua juga Pak. Tidak ada anak ketek, tidak, lah tua. Ya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, yustafadu min hadzal hadis. Dapat kita petik dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ad-dilalatu ala najasi baulul insan. Yaitu dalil menjelaskan tentang najisnya baul, buang air kecil seorang manusia. Jadi air kencing itu yang najis. Ya. Termasuk juga bayi, perempuan. Kalau bayi laki-laki yang sebelum masih menyusui, dia hanya dipercikan. Nah, ini penjelasan bahwasanya hati-hati kita dengan air seni ini, buang air kecil. Karena itulah najis. Yang bisa kita diazab dengannya kalau kita tidak memperhatikan. Karena kadang kan nggak perhatian, kadang terpecik pula celana kita kan, pakaian kita. Nah, ini harus kita jaga, Bapak sekalian. Apalagi kita mau melaksanakan sholat. Yang kedua, wujubul istinzah min baulihi wa adimal istinzah min baul min a'zami asbabi adzabil qabr. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan kepada kita untuk bersuci istinzah, mensucikan air kencing. Ya. Buang air kecil itu apabila tidak disucikan dari air kencing itu, air seni ini itulah di antara penyebab yang paling besar datangnya azab kubur. Jadi seseorang, sebab pertama kita nanti diazab kubur itu adalah tidak perhatian dengan buang air kecil. Nah, ikhwan sekalian mulai Allah, hendaklah kita menjaga ini dan perhatian ya agar buang air kecil kita najis itu tidak menempel kepada badan atau pakaian kita. Kemudian yang ketiga, wa fil hadis aidan thubuti adzabal qabr. Nah, dalam hadis ini ada pelajaran bahwasanya thubut, ketetapan adanya azab kubur. Nah, ini mengingkari pendapat-pendapat orang-orang ateis, ya, orang-orang kafir, atau orang Islam yang mengingkari hadis ahad. Karena berkaitan semua yang tentang azab kubur itu hadis derajatnya itu riwayatnya adalah hadis ahad, ya, bukan hadis mutawatir. Mereka menolak azab kubur. Ya, maka prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya azab kubur itu adalah hak. Azab kubur itu adalah pasti, ya, dan dalil yang sharih dari Rasulullah SAW termasuk hadis yang masyhur ini. Ya, ini untuk membantah orang-orang yang tidak percaya dengan azab kubur atau orang aklani, orang yang hanya mengandalkan akal semata. Oh, azab kubur itu hanyalah gambaran siksa, gambaran saja. Surga itu adalah bayangan kesenangan. Kalau neraka itu adalah bayangan kesengsaraan. Ya, jadi surga dan neraka itu mana? Nah, ini rusak. Dan akhirnya nanti mereka tidak percaya dengan hari akhirat dan hari kiamat itu. Ini banyak di kalangan orang Islam juga yang mereka terta'assub hanya kepada pemikiran. Waliyadzubillah bidzalik. Ya. Kemudian yang keempat, wa fihi annan namimah wa tarkan at-tanazzuh min al-baw' min kaba'iriz dzunub. Bahwasanya an-namimah, ya, adu domba dan meninggalkan bersuci dari buang air kecil itu adalah min kaba'iriz dzunub, adalah termasuk dosa-dosa besar. Jadi namimah adalah dosa besar, termasuk dosa yang mencelakakan kita.
Dan juga buang air kecil tidak disuci juga termasuk dosa besar. Ini perhatian kita ikhwas sekalian. Naudzubillah min dzalik, semoga kita dilindungi oleh Allah dari sifat namimah. Kalau kemarin domba disembelih, ya enggak? Adu domba. Kenapa adu domba itu? Kenapa enggak adu kambing? Atau adu sapi? Ini sudah jadi bahasa ya. Adu domba itu adalah mengadu satu seorang muslim dengan muslim yang lainnya dengan perkataan kita. Naudzubillah, ini termasuk dosa besar, dosa yang akan mencelakakan kita. Faliyadzubillah, hendaklah kita hati-hati, lisan kita jaga, hendaklah kita diam dengan suatu perkara, jangan menyebabkan pertemanan, persahabatan ya jadi yang adem ayem menjadi bubar. Ini penyebabnya. Wallahu taala alam ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian lanjut kita. Wa fihi tanbih ala azimu sya'ni shalah haitsu in taraka syartun min surutiha min adzabil qabr. Di sini juga perhatian, tanbih, penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan besarnya, agungnya urusan salat. Agung dari urusan salat apa itu? Haitsu in taraka syart, yaitu perkara salat. Apabila ditinggalkan syarat dari syaratnya itu mendapatkan azab kubur. Apa dari syarat sah salat adalah wudu. Ya, ini belum lagi mengerjakan salat. Meninggalkan wudu saja sudah mendapat azab kubur. Apalagi meninggalkan salat. Tentu lebih besar azabnya. Ya, meninggalkan syarat ya. Dari syarat-syarat sah salat itu sudah diancam dengan azab kubur. Nah, ini ikhwan sekalian mungkin Allah SWT. Kemudian selanjutnya wa fihi azama syafaqati wa rahmatun nabi sallallahu alaihi wasallam alal muslimin hatta alal asa minhum sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga dapat kita petik pelajaran bahwasanya agungnya kasih sayang dan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, kepada umatnya. Apa itu? Tatkala dia mengambil tongkat atau ambilkan sesuatu ya untuk bisa meringankan azab kubur orang Islam, saudaranya yang sedang dikubur. Nah, itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya. Dan itu nanti adalah kita lihat di antara kenabian. Nah, ini poin yang berikutnya adalah hadis ya. Wa fihi hirsus sahabah ala naqlil af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini hadis dapat kita petik yaitu kesungguhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menukil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sesuatu seperti yang kita jelaskan tadi, sesuatu apa saja dikerjakan oleh Rasulullah SAW mereka lakukan. Wal hadis fihi alamun min a'lamin nubuwah. Nah, hadis ini juga adalah tanda di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Bukanlah Nabi kita mengetahui perkara yang gaib, tetapi Nabi kita diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang di dalam kubur ini sekarang sedang diazab. Kenapa mereka diazab? Itu adalah wahyu dari Allah. Pertama karena dia tidak perhatian dengan buang air kecilnya. Yang kedua adalah namimah. Dan Nabi SAW mengetahui itu dari mana? Adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada beliau. Inilah tanda beliau itu adalah a'lamu, yaitu alamun min a'lamin nubuwah. Di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah Rasulullah tahu perkara yang gaib ya, tapi inilah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fihi istihbab asatar ala ashabiz dzunub wal ma'asi, na'asallahu taala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Dan di sini juga disukai ya, di hadis ini, dalam hadis ini juga diambil pelajaran
yaitu disukai untuk menutup diri. Apa itu maksudnya itu? Menutup diri? Ala ashabi dzunub wal ma'asi. Menutup pelaku-pelaku dosa. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang melakukan dosa, kita menghindar dari sini. Tidak berkawan dengan ahlul ma'asi, tidak berteman dengan ahlul maksiat. Ya, itu syaratnya kita menjauhi, ya, terhalang diri kita dengan pelaku maksiat. Jelas dia pelaku maksiat, maka kita tidak boleh lagi mengambil dia sebagai teman, sebagai kawan yang akrab, kawan yang intim. Satar diri kita. Ini kita sudah diberikan hidayah, insyaallah di atas sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak lagi terpaut hati kita untuk menjadikan pelaku maksiat menjadi teman akrab kita. Karena kita sudah terhalang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita dan memberikan kecintaan dan keridhaan kepada kita untuk meninggalkan ahlul maksiat. Nah, ikhwas sekalian Allah, wa hadza fi'l huwa syaqqal harid nisfain wa wada'u 'alal qubur la yushra' li ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatian juga. Ya, kata Syekh, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa itu tadi perbuatan Nabi? Mengambil pelepah korma, kemudian memotongnya 2 potongan dan meletakkannya di atas kuburan. Itu tidak disyariatkan kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuha ilaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu kepadanya. Fahuwa ya'lam dzalika an tariqil wahyi. Dia mengetahui si fulan di dalam kubur ini sedang diazab, itu adalah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi fi'li dzalika li ghairi su'dhan bi sahibil qabr wa tafa'ul alaihi bil adzab, na'udzubillahi min adzabil qabr. Ya. Jadi dan yang lain dari itu kita tidak tahu, ya. Jangan pula kita nanti pergi ke kuburan lewat, ini kuburan saudara saya. Dan ambil pula apa itu? Pelepah sawit, pelepah sawit yang masih jauh dipotong, ditancap pula di situ. Mudah-mudahan selama sawit pelepah ini masih basah, dia akan tidak disyariatkan. Ini pula lah dalil mungkin hadis yang keliru, ditanam pula lah di atas kuburan orang Islam itu apa? Pudiang, ya pudiang. Mengambil dari sini, atau pudiang itu atau kayu apa itu, warna-warni. Jadi kalau itu berarti sampai hari kiamat tidak akan mati-mati, ya, pudiang itu. Ya, anak kita jumpai juga seperti itu, seperti dalil ini. Mereka menanam pudiang itu, kayu itu, selagi dia masih hidup, ya masih basah, dia tidak akan diazab. Ini tidak disyariatkan kita oleh Rasulullah, karena itu hanya khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak mengetahui bagaimana keadaan orang yang di dalam kubur ini sekarang. Kalau demikian kita lakukan, kita tanam pudiang kayu setiap kubur, berarti kita sudah mengatakan seorang ini sedang diazab di kubur itu. Barangkali dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan demikian kita hukumi semua yang di kubur itu. Yang lebih anehnya lagi, dibawa air dari rumah, ya. Meniguagi diletakkan lo air itu batu dibaco sebanyak 1.100 kali. Kemudian air itu diletakkan pula di tengah-tengah kita zikir. Besok pagi diantarkan ke kuburan, disiram pula airnya. Disiram air itu ke atas kuburan. Dengan apa? Dengan kalimah ini nanti mudah-mudahan diringankan pula lah azab kubur, ya. Kita kan tidak tahu sekarang di simpulan apakah sedang diazab atau sedang dapat rahmat dia di kubur. Tentu ini, ya, amalan-amalan yang tidak berdasar dari
agama kita. Jadi seputar ini banyak ikhwas sekalian yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, tradisi-tradisi yang tidak berdasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalkanlah kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, akan membimbing kita terus menuju, ya, bagaimana pengamalan Nabi kita yang mulia. Dan lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu kalaulah seandainya sahabat, ya, mempraktekkan, karena sahabat itu paling cepat. Pasti para sahabat-sahabat yang lain akan menancapkan pelepah-pelepah kurma ke kuburan-kuburan keluarganya, ya kan? Tapi tidak pernah dijumpai satu orang sahabat pun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ridwanullah ajmain melakukan untuk memotong pelepah kurma dan menancapkannya di atas kuburan. Itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Masih panjang ini Pak. Berapa baru tadi? Berapa adab yang kita bahas tadi? Yang pertama apa tadi? Budi dulu. Adabnya berapa buah tadi? Yang pertama masuk kamar mandi dengan ya, ada dua pendapat tadi, mana yang dahulu? Basmalah kah atau ta'awuz? Bismillah dulu baru ta'awuz. Ya, yang kedua ya, itu pendapat tentang adab yang pertama. Ya, baik. Adab yang kedua apa tadi? Nah, itu adab seputar yang pertama tadi. Yang keduanya, itu. Jangan menghadap kiblat dan membelakanginya. Itu yang kedua. Di situ ada masalah juga. Bagaimana hukumnya kalau di tanah lapang? Pendapat jumhur bagaimana? Jumhur para ulama mengatakan, kalau seandainya di tanah lapang itu tidak ada pembatas, tidak ada satar, bagaimana pendapat para ulama, jumhur ulama? Tidak dibolehkan. Tapi kalau dalam bangunan ada yang pembatas, maka bolehkah kita menghadap atau membelakangi kiblat? Boleh. Ini pendapat siapa? Abu Hanifah tidak membolehkan. Yang membolehkan siapa? Jumhur para ulama. Allah Ta'ala, baik. Maka kemudian ada tadi amalan Ibnu Abbas di lapang. Dia menghadap kiblat. Ngambil apa dia? Dia di tanah lapang tapi dia mengarah kiblat. Menjadikan tunggangannya sebagai hijab atau satar menghadap kiblat. Ya. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga tadi, tidak boleh buang air kecil menghadap arah angin. Ya. Kenapa tidak boleh menghadap arah angin? Dikhawatirkan kita kena percikan najis, ya, dengan buang air kecil tadi. Baik. Di dalam hadis ada disebutkan dua amalan yang menyebabkan seseorang diazab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah buang air kecil tidak bersuci atau menghadap arah angin. Yang kedua, yamshi 'alan namimah, yaitu berjalan atau menyebar namimah, adu domba. Wallahu taala alam. Ikhwas sekalian, mungkin itu ya. Insyaallah kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu adab buang hajat yang keempat, al-adabur rabi', ya. Tarkut takallum bi dzikri aw bi ghairi athna qadul hajah. Nah, ini insyaallah akan kita bahas pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu ini dan memberikan curahan ilmu kepada kita.
Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri dan syaitan. Namun ampun, kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.